Pak Dante, berbicara terkait dengan sustainable future, begitu ya, isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat penting dan saat ini juga tampaknya tengah menjadi tantangan utama Pak, khususnya bagi DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita ketahui polusi udara ini juga semakin hari juga tampaknya semakin bisa kita katakan cukup parah ya Pak ya, apalagi dengan air quality index yang juga terus naik dan bahkan Jakarta beberapa kali menempati posisi ranking dengan kota polusi udara tertinggi di dunia. Hal ini tentu akan berdampak kepada isu kesehatan, tapi sejauh ini seperti apa kondisinya bisa dijelaskan Bapak? Jadi masalah polusi kesehatan itu menjadi masalah esensial karena berdampak pada masalah kesehatan yang utama. Kita sudah melakukan klasifikasi dari penyakit katastrofik yang bisa menyebabkan pembiayaan tertinggi. Kalau kita ranking itu dari 5 dari 10 angka pembiayaan kesehatan yang paling tinggi disebabkan oleh infeksi saluran nafas seperti ISPA, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, asma. Itu adalah penyakit pernafasan. Dan penyakit pernafasan ini menghabiskan dana sekitar 10 triliun setahun di dalam pembiayaan BPJS. Karena itu kaitan polusi udara yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas yang memberikan pembiayaan cukup besar menjadi masalah serius yang memang harus kita perhatikan untuk memberikan efek ekonomi yang baik di masa yang akan datang. 10 triliun ya Pak ya dalam 10 triliun dalam 1 tahun dalam begitu. 1 tahun. Oke, nah kemudian akhirnya ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentunya Pak ya. Berbicara mungkin sinergitas juga dengan Kementerian LHK, kemudian juga Kementerian Maritim dan Investasi dan juga kementerian lainnya tentu ya Pak ya, ada koordinasi begitu untuk upaya dalam rangka mengurangi polusi udara ini. Nah, peran yang diambil oleh Kementerian Kesehatan begitu dalam sinergitas ini seperti apa Pak? Jadi kita melakukan mitigasi dan investigasi serta surveillance angka penyakit tentu bekerja sama dengan Kementerian KLHK dan Maritim Maninvest. Salah satunya adalah mengidentifikasi sebenarnya polutan apakah yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan ini yang kaitannya dengan polusi. Ternyata kita mengidentifikasi ada partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron yang kita sebut sebagai PM2.5. Nah, PM2.5 ini dihasilkan oleh emisi kendaraan yang tidak sempurna, kemudian polutan pabrik, dan sampah pembakaran yang ada di masyarakat. Ini kita tangani dan kita identifikasi serta kita koordinasi dengan kementerian yang terkait untuk mengurangi PM2.5 ini menjadi polutan utama dari masyarakat. Dari Kementerian Kesehatan sendiri melakukan identifikasi akibat yang terjadi dari polutan PM2.5 ini, yaitu dengan melakukan tim Pokja khusus secara nasional untuk melihat seberapa besar kenaikan infeksi saluran pernafasan tersebut dan penyakit pernafasan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam beberapa waktu ini kita temukan bahwa ternyata infeksi saluran pernafasan atas itu terjadi 2-3 kali lipat lebih tinggi dalam 1 bulan terakhir di Jabodetabek. 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi. Angkanya di angka berapa Pak? Itu bisa sampai 300.000 di seluruh Jakarta, di Jabodetabek. Oke, itu ya. Untuk anak-anak saja atau untuk orang dewasa? Untuk anak-anak dan dewasa, yang sebelumnya lebih rendah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang masih menanggapi hal ini secara serius, karena selain masalah ekonomi, juga kesehatan masyarakat di masa depan akibat polusi udara ini bisa berdampak luas. Salah satunya, kalau ini didiamkan, maka penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah polusi akan menjadi lebih banyak lagi. Tidak hanya saluran pernafasan, mungkin juga terjadinya kanker yang lebih cepat dan sebagainya. Itu menjadi masalah serius yang terus kita mitigasi. Oke, artinya memang harus ada langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya dari sisi pemerintah saja begitu dalam rangka dan juga upaya untuk mengurangi polusi udara yang ada, tapi juga mungkin dari masyarakat juga harus bisa lebih aware lagi, harus bisa lebih berhati-hati lagi begitu. Betul. Ya. Seperti apa dari Anda Pak Dante? Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak polusi yang saat ini mulai terjadi di Jabodetabek tersebut,
dengan misalnya menggunakan masker pada saat berada di tempat-tempat yang polusi udaranya tinggi. Itu masker yang kita sarankan adalah masker KN95 dan KF94. Karena masker tersebut secara struktural itu dapat mencegah terjadinya masuknya partikel PM2.5 tersebut ke saluran nafas. Kita tidak menganjurkan masker kain untuk melakukan proteksi terhadap infeksi tersebut. Edukasi pertama adalah menggunakan masker. Kemudian edukasi kedua adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang lebih banyak, sehingga emisi kendaraan bermotor menjadi lebih kecil di Jabodetabek. Kemudian yang ketiga adalah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan identifikasi pabrik-pabrik yang memberikan polutan yang tinggi. Dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan beberapa pabrik sudah mulai di warning. Bahkan ada beberapa pabrik yang sudah ditutup oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan masalah polutan yang tinggi tersebut. Itu adalah koordinasi yang kita lakukan baik di tingkat masyarakat maupun koordinasi di lintas kelembagaan untuk mencegah terjadinya supaya polusi ini tidak berdampak pada sistem kesehatan yang lebih luas.